Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua bakal memberikan edukasi trading buat kalian. Nah, di sini gua bakal sharing tentang basic-basic trading dan bagaimana caranya gua open posisi buy dan juga sell. Nah, sekarang kita masuk ke broker Quotex. Nah, gua biasanya pakai broker Quotex dan di sini bisa kalian lihat ada beberapa indikator yang gua gunain. Misalnya yang pertama RSI 10. Di sini buat mengukur mana area overbought dan juga oversold, apakah udah tertembus atau enggak. Apa itu area oversold dan juga overbought? Itu adalah area titik jenuh beli. Biasanya kalau si grafik ini udah menyentuh titik jenuh beli atau enggak jual. Nah, di area sini, ini titik-titiknya. Biasanya dia bakal melakukan pembalikan. Ini bisa dibuktikan dengan ada beberapa trading. Nah, kan banyak pembalikan kan. Nah, seperti ini. Kalau dia udah menyentuh, dia bakal terbalik. Lalu ada yang lain. Nah, ini akan menyentuh, dia balik ke atas. Ini akan menyentuh, dia balik ke atas. Ini udah menyentuh, balik ke atas. Nah, jadi titik ini bisa dijadikan acuan buat kalian open posisi. Sama seperti yang bagian atas, kalian bisa gunain juga. Nah, tapi di sini nggak ada yang nyentuh sampai benar-benar naik ke atas ya. Artinya si pergerakan si ini tuh cenderung turun, gitu. Nggak agresif ke atas. Nah, sekarang kita analisa dulu marketnya. Nah, ini marketnya lagi jelek ya. Oh iya, by the way, di sini gue juga pakai indikator fraktal. Nah, indikator fraktal ini menandakan mana titik support dan juga titik resistennya yang udah kebentuk. Jadi, kalian bisa aktifin di sini. Fraktal. Oh iya, ini juga gue pakai. Ada moving average periode 7. Kenapa periode 7? Karena kita bermain di time frame yang sangat pendek, yaitu 1-3 menit. Jadi kita bisa menganalisa dengan moving average 7 karena buat jangka pendek. Dan untuk jangka panjangnya, di sini gua gunain RSI moving average yang 41 periodenya. Kenapa 41? Karena ini buat menganalisa jangka panjangnya 3-10 menit. Nah, oke. Kita langsung cari marketnya aja biar kita bisa belajar bagaimana cara open posisi. Nah, cara melihat market ini harus diperbesar seperti ini terlebih dahulu. Kita analisa market ini sedang apa? Apakah sedang sideways, apa sedang tren naik atau tren turun, bullish atau bearish. Nah, bisa kalian lihat di jam-jam belakangan. Di sini adalah trennya kurang lebih sideways ya. Dia tuh nggak stabil. Kenapa sideways? Nah, soalnya pergerakannya ini kelihatan banget. Nah, seperti ini pergerakannya. Nah, dia naik turun ke atas, naik turun. Nah, ini udah tertembus dan bakal naik ke atas lagi. Nah, ini artinya prediksi ke depan dia itu bakal naik ke atas pelan-pelan, lalu dia ke bawah, atau enggak dia bisa naik ke atas, kalau enggak dia menembus ke sampai atas ini. Tapi itu masih prediksi, kita harus buktikan di jam-jam berikutnya. Nah, sekarang kita perbesar lagi. Nah, misalnya kita perbesar lagi, benar-benar besar. Nah, di sini bakal kelihatan pergerakannya itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada indikator yang periode 7 dan 14. Dan kedua garisnya ini sama-sama benar-benar nggak ada jaraknya gitu, saling berdekatan. Artinya pergerakannya itu benar-benar sideways-nya benar-benar parah gitu. Jadi bisa dilihat pergerakan di sini tuh benar-benar antara penjual dan pembeli itu stabil, makanya dia cenderung sedikit geraknya dan nggak agresif. Biasanya market-market seperti ini tuh agak susah buat ditembus kalau misalkan kalian open posisi buy atau nggak sell. Ini sangat beresiko. Nah, jadi menurut gua kalian jangan main di
sini. Ini benar-benar beresiko. Sideways-nya itu beresiko tinggi. Sebenarnya kita bisa sih open posisi, tapi dilihat dari pergerakan candlenya itu benar-benar apa ya? Kayak nggak apa sih? Jadi benar-benar stabil di sini sideways-nya. Jadi gue rekomendasiin kalian jangan pilih market yang seperti ini. Lebih baik market yang benar-benar agresif gitu. Nah, seperti ini nih. Ini kan kelihatan agresifnya tuh. Nah, ini kelihatan agresifnya. Tapi kalau ini pergerakannya pelan-pelan dan benar-benar lambat. Kita cari market yang agak agresif lagi biar kita lebih enak menganalisa dan open posisi. Nah, ini kayaknya marketnya jam 00 tuh benar-benar kurang asik gitu. Nah, di sini kayaknya enak nih. Oke, sekarang kita analisa sini. Nah, untuk menganalisa kita lihat dulu terlebih dahulu ke belakang. Ini tuh sedang tren apa? Ternyata kalau dilihat ini lagi tren turun dan di sini ada pembalikan, dia bakal naik. Nah, sekarang kita tentukan resisten dan juga supportnya. Nah, di sini ada garis satu. Ini fraktal. Ini fraktal di sini adalah garis titik dan supportnya ya, support dan resistennya. Jadi ini bisa jadikan acuan kalian buat open posisi. Nah, kita perbesar lagi. Kalau diperbesar malah berubah ya garisnya. Nah, ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan ini di sini, ikutin. Nah, kalau ada yang menembus titik ini, nah kalian bisa benar-benar turunin, atau kalau benar-benar pergerakannya agresif kalian ikutin ke atas. Tapi karena ini marketnya kelihatan tidak stabil, alias ya cenderung bermain di area sekitar sini, kita bisa open posisi ke bawah selama 1-2 menit. Nah, kita coba selama 2 menit. Dan bagaimana hasilnya? Menurut gua, prediksi gua, karena dia udah menyentuh si garis ini, dia itu bakal ngebalik. Tapi kita harus buktikan di 1 menit kemudian. Nah, kalau emang prediksi yang ini salah, kita juga bisa open posisi sell di titik ini kalau dia udah menyentuh. Nah, kalau dia udah menyentuh titik ini atau dia udah benar-benar menyentuh titik jenuh, itu adalah patokan kita. Apakah kita bakal profit di sini? Menurut gua kayaknya kemungkinannya kecil sih. Tapi kita lihat aja di 1 menit ke depan. Nah, ini ada pergerakan yang positif ya, dia ke bawah. Tapi kayaknya tekanan buat ke atasnya juga sama-sama tinggi. Nah, biasanya ini tuh bakal benar-benar ke bawah, tapi ya kadang kita harus kejar-kejaran sama waktunya gitu. Maka dari itu main di menit 2 dan 3 itu sangatlah tepat. Jadi nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat gitu. Nah, di sini 30 detik lagi dan ada pergerakan kita ke arah positif. Apakah ini akan profit? Dan kita tunggu 23 detik lagi. Nah, ternyata prediksi gua benar. Dia sudah dia bisa menembus titik support, tapi bakal ada pembalikan di sini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ternyata profit. Nah, itu adalah suara kebahagiaan. Ternyata prediksi yang kita tentukan benar. Nah, mudah banget bukan buat bermain di area titik support dan juga resisten. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Ini teknik yang benar-benar mudah dipahami. Sumpah, kalian harus belajar.